Guru kita yang memang sudah berada di sini, yang secara nasab, secara sanad sudah utuh keberkahannya ada di sini. Tapi ada baiknya kita mengingatkan kembali, khususnya kepada para calon pemimpin-pemimpin di daerah Banten ini supaya paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustadz Ali Hidayat menyindir Kiai Mat karena kajian nasabnya tidak berlaku. Untuk warga Banten jangan terpecah belah karena Kiai Mat. Karena warga Banten itu pendahulunya sangat terkenal, bahkan pernah ada ulama yang sangat terkenal. Mari kita simak videonya. Kita yang memang sudah berada di sini, yang secara nasab, secara sanad sudah utuh keberkahannya ada di sini. Tapi ada baiknya kita mengingatkan kembali, khususnya kepada para calon pemimpin-pemimpin di daerah Banten ini supaya paham bagaimana Banten itu dihadirkan, bagaimana Banten itu tumbuh berkembang sampai di era kemajuan dan kemudian dikembalikan kepada era keterbelakangan dengan pola-pola yang sekarang ini kita mesti tepikan itu untuk menuju Banten yang maju dan mencerahkan peradaban. Saya mau ingatkan pada Bapak Ibu sekalian, jejak Banten itu, kalau Abah tadi pagi menyebutkan sampai ke tingkat global, saya baru dari Belanda beberapa waktu lalu. Saya mengajar di Den Haag, kemudian ke Utrecht di Delft, dan yang paling mengejutkan, orang Indonesia, lebih tepatnya Nusantara sebelum Indonesia terlahir, yang pertama kali mengenyam pendidikan formal sampai tingkat tertinggi doktoral di Belanda, di Delft, itu ternyata orang Banten asli Tanara. Namanya Raden Hussein Jayadiningrat. Ternyata orang pertama, pemikir pertama, orang hebat di tingkat global yang namanya bukan sekedar diukir. Itu ada relief dari kepalanya secara terhormat disejajarkan dengan tokoh-tokoh dunia, ternyata dari Banten. Koin pertama yang ditemukan di Inggris yang menunjukkan kemajuan interaksi ekonomi dengan pelabuhannya yang kuat, ternyata sumbernya dari Banten. Tapak-tapak ulama yang menyebar dan menjadi paku di NKRI sampai dengan saat ini, tapak utamanya itu ada di Banten. Oleh karena itu, yang pertama yang ingin saya bangun dulu secara historikal untuk mengingatkan kembali dan ingin memberikan pesan pada para pemimpin kita. Kalau damai, Pak Danrem, Banten ini insya Allah selalu jadi teladan. Terbukti secara sejarah, nilai apapun yang diselenggarakan dalam kontestasi pilkada yang berasal dari Banten, insya Allah bisa menginspirasi kedamaian untuk NKRI. Ya. Tapi yang kita butuhkan dalam deklarasi damai saat ini, bagaimana kedamaian itu mengantarkan pada kemajuan dan kesejahteraan. Karena damai di rumah tangga pun sakinah. Sakinah itu mengantarkan pada mawaddah, kematangan, keberlimpahan harta benda yang membawa kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Baru muncul rahmah. Nah sekarang kalau sudah kita deklarasi damai, tinggal bagaimana mengarahkan dan mengantarkan para calon pemimpin-pemimpin daerah di Banten ini membawa seluruh wilayah Banten pada nilai-nilai berkemajuan yang pernah kita rasakan di masa-masa lalu. Bapak Ibu sekalian, Maulana Syarif Hidayatullah, seorang keturunan dari Nabi SAW dari kalangan Dzurriyyah, anak dari Syarif Abdullah, suami dari Syarifah Mudaim. Nasabnya tersambung pada seorang raja besar dari Prabu Siliwangi yang membentang kekuasaannya bahkan melampaui wilayahnya sampai ke sebagian kemudian ke Jawa sana, ke tengah,
sampai wilayah Lampung, sampai wilayah Pasundan, yang secara singkat saya ingin katakan, beliau yang pernah mukim cukup lama, Syarifah Mudaim menikah kemudian dengan Syarif Abdullah, sempat mukim kemudian di Mesir, melahirkan Syarif Hidayatullah, belajar pada guru-guru utama, diantaranya ada juga Ibnu Athaillah As-Sakandari yang punya kitab Al-Hikam. Makanya di pesantren-pesantren kita nyambung sampai dengan Cirebon, sampai ke atas sana, Al-Hikam bagian dari yang wajib diajarkan karena jadi paku dalam dunia intelektual masa lalu. Kembali menetap kemudian di Gunung Jati, Pak D-nya, uaknya menetap di Lemah Wungkuk yang kelak dikenal dengan nama Cirebon. Lalu setelah itu dipercaya menjadi sunan yang mengelola wilayah itu sampai maju. Saya ingin singkat saja karena waktunya juga terbatas. Melahirkan beberapa keturunan yang diantaranya ada seorang anak hebat, anak yang dipersiapkan untuk menjadi paku di wilayah-wilayah yang kelak akan dikenal dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Maka Bapak Ibu, pertemuan yang berlangsung dengan Sultan Trenggono, wilayah di Kerajaan Demak pada masa itu, menyatu memikirkan bagaimana satu wilayah mesti dibebaskan dari penjajahan Portugis pada masa itu, yang masuk lewat Malaka tahun 1511, sempat nyasar ke wilayah Goa, balik ke Portugis, minta bantuan Ahmad bin Majid, navigator, untuk mengarahkan kapalnya sehingga sampai di Malaka. Singkatnya, didudukilah wilayah bagian Nusantara termasuk tempat yang kita pijak ini. Ternyata yang membebaskan itu, yang mengkonsep, memikirkan, menyiapkan pasukan militer, TNI kita. Kenapa nanti 064 Maulana Yusuf, Sultan yang kedua, serta Maulana Hasanuddin. Itu ada sejarahnya Pak Danrem. Dikumpulkan, diwudhukan, dibaikkan, sebagian disiapkan kelak untuk menaklukkan Batavia. Di bawah nanti Fatahillah yang kelak akan bergerak, dan 5 tahun setelah Banten baru kemudian Batavia ditaklukkan 22 Juni 1527. Maka didahulukan Banten karena di sini pakunya Pak. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang akan jadi calon pemimpin ini, penting diingat sampai sekarang, Banten itu termasuk paku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asasnya di sini. Karena itu awal pembebasannya berangkat ke sini, yang membersamai siapa? Yang mendampingi siapa? Yang menyiapkan militernya siapa? Yang membersamai pemikirnya siapa? Yang pertama yang disiapkan adalah para ulamanya, para ajengannya, para kiainya. Ini yang pertama kali ingin saya sampaikan pada Anda, calon-calon pemimpin daerah, ketika Anda dinobatkan sebagai calon sekarang dan terpilih kelak, maka hal pertama yang akan saya sampaikan, mohon dalam memimpin Banten jangan jauh-jauh dari ulama, kiai, dan para ajengan. Betul. Saya tidak ingin mendengar ada satu pemimpin daerah Banten yang tidak kenal ulamanya. Betul. Tidak kenal ajengannya. Karena sejarah Banten ini jadi Banten, yang pertama mendampingi itu ulamanya Pak. Bu. Yang pertama membersamainya itu ulamanya. Bahkan Maulana Hasanuddin disiapkan oleh ayahandanya, kesini datang bukan sekedar jadi pimpinannya, tapi spiritualnya, kepekaannya, kekuatannya. Walaupun beliau menjembatani 18 tahun memimpin Banten di awal 1552 sampai 1570. Tapi 4 tahun setelah itu sudah punya ibu kota. 1526 itu kita sudah punya Serang sebagai ibu kota. 4 tahun Anda bayangkan. Dengan keulamaannya, dengan kekuatannya, datang membangun, dalam 4 tahun bisa menata menjadi landscape untuk kepemimpinan berikutnya. 18 tahun diteruskan oleh Sultan Maulana Yusuf. Setelah itu diwarisi oleh Sultan Muhammad. Setelah itu Sultan Mahmud. Setelah itu Sultan Ahmad. Baru setelah itu Sultan Ageng Tirtayasa. Anda bayangkan, yang keenam ini mewarisi tapak-tapak kemajuan yang telah disiapkan oleh sultan-sultan sebelumnya. Nah, pelajaran besarnya apa? Ini kan ada yang akan purna di sini. Ibu Bupati selesai. Yang bupati yang lain selesai.
yang gubernur juga selesai, akan digantikan oleh orang setelahnya. Saya mau katakan, dulu sultan yang satu sebelum selesai itu menyiapkan penggantinya, merumuskan legasinya agar pembangunan, kesejahteraan, perhatian terhadap rakyat, mitigasi wilayah disiapkan dan diteruskan oleh pengganti setelahnya. Maka saya mohon di kesempatan yang sekarang ini, yang akan purna bakti bukan sekedar menyiapkan dengan perangkat-perangkat kepartaiannya agar yang meneruskan bisa terpilih, tapi juga menyiapkan konsep-konsep pembangunan bagi Banten yang mensejahterakan rakyat yang akan diteruskan oleh calon-calon pemimpin berikutnya. Kalau cerita sejarah udah banyak Pak Bu, tapi secara konseptual pertanyaan besarnya apa? Konsep yang Bapak Ibu wariskan setelah ini, legasi apa yang disiapkan untuk pemimpin berikutnya yang datang sehingga mereka bisa mengeksekusi dan menyempurnakan rencana-rencana pembangunan ke depan. Yang menarik begini Pak Ibu, Banten ini khas. Jadi selain penerus, itu ada pengkaderan. Kita kenal sekarang ada Tubagus ya, TB. Itu dulu gelarnya Pangeran Ratu. Itu disiapkan untuk dikader melanjutkan kepemimpinan ke depan. Di bawahnya ada Raden Mas yang kelak nanti disimpan di wilayah Jawa Timur sekarang, wilayah Surabaya dan turunan-turunannya. Pesan konseptualnya begini, saya cepat saja ya, kalau sejarah nanti terlampau lama. Sini ada Prof. Mukti juga, mana Prof. Mukti? Ya, mungkin sudah berjalan ya. Yang mau saya katakan begini, tidak cukup membangun Banten ini dengan transisi kepemimpinan dari wali kota ganti ke yang lain, dari bupati ganti ke yang lain. Yang hebat di Banten yang belum ditemukan di tempat lain, selalu ada regenerasi dan kaderisasi untuk mendidik calon-calon hebat ke depan yang siap membangun Banten. Jadi yang mau saya katakan, tolong nanti siapapun yang terpilih, mohon menata sumber daya manusia menjadi prioritas yang mengiringi pembangunan dari hasil sumber daya alam. Saya senang kalau jalan dibagusin, bagus. Rumah direnov bagus, tapi Banten maju itu asalnya pembangunan manusianya Pak Bu. Jadi saya mohon ke depan, saya menginginkan ada dari Banten ini yang kelak besok akan terbit profesor-profesor dari Banten, doktor-doktor dari Banten, ulama-ulama nggak usah ditanya, itu wajib bin kudu hukumnya Banten. Sahabat, di sini Ustadz Ali Dayat menjelaskan bahwa Banten itu sumbernya ulama-ulama yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.